Nggih, Om Swastiastu semeton. Jadi pada hari ini saya ingin mewawancarai calon perbekal Desa Selat dengan nomor urut 1. Jadi untuk lebih selanjutnya, mari kita tanya-tanya Bapaknya langsung. Baik, terima kasih waktunya Bapak Putu. Jadi supaya masyarakat Desa Selat itu tahu bagaimana sosok Bapak, mohon waktunya untuk Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, Dek. Ya, perkenalkan, nama saya Putu Mahre. Saya pernah bekerja di luar desa beberapa tahun. Sudah itu kembali masuk ke desa menjadi perbekal. Hari ini antar waktu. Saya pernah mencalonkan anggota dewan. Sudah itu perbekal. Sudah 2 kali kami merasa gagal di sini. Mungkin hari ini saya ingin melanjutkan menjadi calon juga berbekal 2021-2027. Mudah-mudahan masyarakat Desa Selat masih menginginkan kami menjadi berbekal Desa Selat. Bapak kan sekarang itu menjadi calon perbekal Desa Selat. Nah, apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi calon perbekal Desa Selat lagi, Pak? Ya, terima kasih, Dek. Saya terus terang di sini terbuka aja. Saya memang dengan semangat kami ingin membangun tanah kelahiran kami di Desa Selat. Itu karena saya semangat dan saya mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya semangat itu Desa Selat semakin maju, semakin keren. Oh ya Pak, boleh saya tahu dong apa visi misi Bapak jika nantinya Bapak terpilih menjadi perbekal Desa Selat untuk memimpin Desa Selat 6 tahun mendatang? Ya, terima kasih, Dek. Visi saya ke depan ini mewujudkan Desa Selat yang harmonis berlandaskan filsafat Tri Itekarane dan Satkerti Desa Selat. Yaitu ada misi Bapak ke depan, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu air terutama di sini di Selat ini. Karena masih kekeringan terutama di Selat. Air ini prioritas bagi Bapak supaya bisa mengairkan semua kepada semua masyarakat di Desa Selat. Semuanya kami akan airkan masalah air terutama. Yang kedua adalah tata kelola desa. Nah, tata kelola desa ini terpenting sekali juga untuk jangka pendeknya itu. Untuk pengelolaan nantinya, untuk memfasilitasi semua masyarakat nantinya, supaya nantinya kita kelola desa ini bagaimana masyarakat desa ini dalam pengurusan administrasi ini, termasuk perizinan ini gampang masyarakat segera. Gampang supaya dari bawah gampang nantinya masyarakat untuk mencari perizinan apapun nantinya, termasuk SIM semuanya. Sudah itu masalah kesehatan. Nah, ini penting sekali ke depan ini, mudah-mudahan Bapak terwujud nantinya. Masalah kesehatan pentingnya. Kesehatan ini yaitu prioritas jangka pendek itu. Kenapa prioritas jangka pendek? Nah, di sini kesehatan ini satu, kita sudah punya Polimdes. Kita sudah punya puskesmas. Maka di sana di Polimdes ini sudah ada bidan 2, sudah ada obat-obatan, sudah punya. Sudah itu harus difasilitasi dengan ambulan. Di Selat ini harus punya ambulan. Dengan adanya punya ambulan di sini, puskesmas di sini, ke depan juga kita akan fasilitasi rawat inap. Ini penting sekali supaya nantinya ke depan ini, seandainya satu contoh kami Pak berikan di sini, ada sakit mendadak atau jatuh, supaya di sana dulu dirawat sebelum dirujuk ke rumah sakit yang terdekat maupun di rumah sakit umum, Bali Med di mana. Kita rawat dulu di sini sebelum penanganan pertama harus di desa dulu. Setelah di desa, kalau tidak bisa dirawat di desa, baru dirujuk. Sudah itu nantinya ambulan fasilitas ini membawa di mana kita rujuk. Selain daripada itu, KIS ini perlu sekali. Masyarakat harus betul-betul punya KIS yang tidak mampu ini. Yang bertanggung jawab siapa? Kepala desa. Semua kepala desa bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan, masalah air, semuanya. Itu mungkin dari itulah jangka pendek Bapak. Jangka menengah di sini, kami kebanyakan di sini pemberdayaan. Pemberdayaan di sini adalah Karang Taruna dan PKK. Ini perlu diperdayakan. Contohnya PKK di sini perlu diperdayakan dengan anggaran dana desa sesuai dengan RKP nantinya. Setiap tahun Karang Taruna maupun PKK ini harus punya RKP, rancangan
kerja tahunan, baru kita nantinya diberikan masalah dana nantinya. Yaitu contoh juga selain daripada itu di Karang Taruna maupun di PKK ini, karena di sini memperdayakan PKK, harus betul-betul PKK ini kreatif. Kreatifnya dalam artian itu ya contoh buatkan, ada yang membuat dodol, kritik itu supaya bisa kreatif itu. Nah, di sini ada juga pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Contohnya kemarin sudah memberikan pemberdayaan adalah BLT. Nah, bagaimana BLT ke depan ini sesuai dengan pemberdayaan? Jangan masyarakat itu dikasih uang. Bagaimana kelompok-kelompok nantinya kita buat yang masyarakat yang tidak mampu. Contoh, kita buatkan babi satu kelompok, 2 kelompok kita berikan babi, semua kita babi, yaitu satu orang kelompok itu adalah 25. Kalau 4 kelompok otomatis ada 25, ada 100 orang, harus diperdayakan. Kita berikan satu orang ini bibit babi 2. Nah, jangan kita berikan uang di sana, perdayakan. Dan masalah makanan semuanya itu nantinya kita bekerja dengan BUMDes nantinya ke depan. Itu masalah pemberdayaan. Sudah itu masalah seni. Nah, di sini seni dan olahraga di sini ini gabungkan satu ini. Ke depan ini, marilah kita tonjolkan seni budaya kita di Selat supaya betul-betul kita laksanakan. Seni di sini banyak seni, ada seni gamelan, ada seni angklung, ada seni gong kebiar, ada seni genggong. Nah, sudah itu inilah seni-seni ini perlu kita tonjolkan di sini supaya kita nantinya membawa ke luar berani. Sudah itu seni ada, olahraganya ada. Ini pemuda-pemuda dan olahraga ini betul. Nah, di sini setiap tahun harus mengadakan Porsenides di Selat. Seninya ada di sana, olahraganya ada. Bagaimana memajukan generasi muda ke depan supaya sehat di sana, ada seninya di sana. Itu yang kami akan harapkan nantinya program menengah di sana. Masalah keamanan di Desa Selat yaitu kita ke depan ini mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia. Ini perlu ke depan kini harus betul-betul Limas ini topang ini. Artinya ke depan ini bagaimana Limas ini kami akan topang dengan anggaran desa juga. Karena ini betul-betul sesuai dengan RKP, rancangan kerja tahunan nantinya. Baru diusulkan di Musrenbang nantinya, Musren desa. Itu nantinya untuk keamanan. Jangka panjang yaitu di ekonomi ini. Nah, ekonomi betul-betul di sini kami terlalu keren di sini ekonomi di sini. Terutama yang di ekonomi adalah satu, kami akan kelola Desa Selat ini dengan kemampuan kami dan kemampuan semua aspek di sini, tokoh-tokoh juga. Bagaimana ke depan ini ekonomi Selat ini bisa mensejahterakan masyarakat. Contohnya, di Selat ini harus ada pasar. Di Selat ini harus selain pasar harus ada senggol. UKM ini perlu juga di Selat ini. Nah, menyangkut dengan UKM di sini, yaitu banyak di sana. Nah, ada dagang lolo, sudah itu pupuk diatasi desa. Sudah itu melalui apa? Melalui BUMDes. Bagaimana BUMDes ke depan ini betul-betul nantinya ini kita kembangkan di desa. Terutama terus terang di sini kami selaku perbekal kami pantau di bawah ini di Selat ini kan belum ada pasar. Senggol tidak ada. Bagaimana ke depan ini mendatangkan pihak ketiga untuk membuatkan tempat dulu itu. Sudah itu baru dikerjakan kerjasama dengan BUMDes. Maka di sana ujungnya ke BUMDes nantinya. Nah, nantinya BUMDes akan memberikan nantinya dana kepada masyarakat. Nah, ini perlu diperdayakan supaya masyarakat itu sejahtera. Itu bagi kami selaku perbekal nanti. Masalah infrastruktur jalan ke depan, kami akan jalan-jalan lingkungan terutama. Kami keliling di desa, keliling desa banyak. Jalan-jalan lingkungan ini masih usah, perlu diperhatikan. Dana desa ini perlu kita pakai. Kita harus berikan 1 tahun ini kerjakan ini, 1 tahun ke depan kerjakan ini, 1 tahun jangka panjangnya kerjakan ini. Harus tuntas 1 tahun itu masalah infrastruktur jalan. Selain infrastruktur juga ada juga ini penerangan jalan. Nah, ini penerangan jalan, jalan banyak,
Kita kan melingkar jalannya dari Selat menuju Gamoh Lovina. Ini perlu penerangan jalan. Penerangan jalan seperti ada yang di Penegu itu mengais sinar matahari, pakai sinar matahari. Bagaimana kita berjuang di kabupaten supaya dapat penerangan jalan keseluruhan. Ini betul-betul pemimpin harus berjuang. Pemimpin harus berani ke depan, berbicara di musrenbang kabupaten. Masalah pertanian di desa, saya terus terang lahir dari orang tua petani, maka ke depan ini betul-betul petani harus diprioritaskan juga. Jangan diabaikan petani ini. Bagaimana kita ke depan ini membuat pemimpin harus membuat terobosan-terobosan di kabupaten. Ada dari Kementerian Pertanian menuju Dinas Pertanian. Nah, di sana kita minta bantuan pupuk apapun supaya petani ini betul-betul berfungsi di desa. Sudah itu petani juga di sini ada dapat bantuan seperti subak dana BKK dari provinsi. Ini betul-betul nantinya bagaimana mengalokasikan dana ke depan ini kepada petani. Sudah itu yang difasilitasi ini, yaitu bansos-bansos juga. Perlu kita ke depan ini bagaimana bansos melalui DPR itu petani supaya betul-betul kita fungsikan ke depan itu. Nah, di sini masalah sampah yang ada di desa. Kami dari dulu riskan masalah sampah ini. Bagaimana ke depan ini sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Bali. Sampah dikelola oleh desa adat dan desa dinas. Maka kami punya pemikiran ke depan ini tahun 2022. Kami bersama desa adat akan duduk kita bersama. Kalau bisa ke depan ini pengelolaan sampah ini dikelola oleh BUMDes. Maka di sana BUMDes sudah mengelola sampah ini, baru desa adat membuat awik-awik di sana. Sudah itu desa dinas juga membuat perdes sampah ini perlu sekali aturannya. Maka di sana ada dua perdes sampah dan perdes pemungutan. Maka di sana masyarakat dipungut, sudah itu diambil sampahnya, sudah itu berapa mengerjakan BUMDes itu nantinya, mengerjakan di sampah itu, karena ini penanganan kepada BUMDes, maka di sana pemungutannya ini melalui BUMDes nantinya. Supaya ke depan ini berputar nantinya, pemasukannya ke BUMDes, maka di sana masyarakat ini ke depan sejahtera, bersih desa Selat, bersih kita semua. Karena di sini yang punya pertanggung jawab adalah dua di sini, antara desa dinas dengan desa adat. Ini yang poinnya. Pengadaan sepeda motor di desa, yaitu perangkat desa kami di desa, betul-betul harus difasilitasi. Satu contoh, Sekdes, Perbekal, BPD, sudah itu perangkat desa kami, kadus-kadus, 7 kadus ini harus kita belikan sepeda motor dengan anggaran dana desa atau dana yang lain kita pakai. Kenapa demikian? Supaya desa kita ini, desa ini yang memfasilitasi nantinya supaya cepat nantinya. Satu contoh kepala dusun. Karena kepala dusun itu membantu kepala desa ke depan ini, kepala dusun ini supaya bekerja maksimal nantinya ke depan, supaya nantinya betul-betul di sini desa Selat ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun lebih semangat dan lebih unggul dibandingkan desa-desa yang lain. Misi yang terakhir kami selaku Perbekal kalau jadi nantinya ke depan, mari kita bersatu untuk mencetak figur anggota dewan yang lebih membawa nama desa. Siapapun figurnya, mari kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan visi misi dari Bapak. Nah, untuk selanjutnya apa sih harapan Bapak untuk masyarakat Desa Selat? Dengan adanya program kami yang sudah dipaparkan tadi, saya mohon kepada semua masyarakat, marilah dukung program kami ke depan, supaya bisa nantinya desa kita ini lebih maju. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Putu. Jadi, masyarakat Desa Selat, beliau ini adalah figur yang sangat rendah hati. Mari kita dukung program beliau. Dan jangan pernah lupa, nanti pada tanggal 31 Oktober 2021 datang ke TPS Desa Selat dan coblos nomor 1 atas nama Bapak Putu Mari. Om Santi Santi Santi. Maton Desa Selat ampur tiang nyobya. Pembimbingan Pak Putu Mari, Pecik,
Pertama, ke masyarakat ramah, harapan tiang Sumang dene Pak Putu Mare tetap dari perbekal. Ke coblos nomor 1 Pak Putu Mare. Dengan Pak Putu Mare yang salut pisan iki. Dari segi air yang sudah merasakan sekali. Dari awal-awal dulunya tiang ngabu jirigan ke Mumai, sekarang tiang sudah merasakan, sudah tidak pernah nengteng jirigan sampai ke baki ngantri. Makin tiang sampai merasakan air sudah mengalir, contoh seperti iki, air sudah bagus berkat Bapak Putu Mare. Untuk kepemimpinan Pak Putu Mare yang salut pisan iki. Dari segi masalah air, masalah jalan. Nah, dari segi jalan pun Pak Putu Mare sudah merespon sekali, mulai dari lubang-lubang apapun ada keluhan dari masyarakat, Pak Putu Mare selalu menanggapi cepat. Menurut tiang pribadi, selama Pak Putu Mare menjabat, tiang sudah merasakan selaku masyarakat di sini. Yang pertama, jalan sudah maspal. Yang kedua, air sudah mengalir. Itulah kinerja Pak Mekel. Yang menurut tiang, berikan dulu dia naik sebagai perbekal dulu. Tiang nuna sareng idadane, pilih pemimpin sane merakyat. Bapak Putu calon paling bermutu, elingang coblos nomor urut 1. Yen pengalaman sing sadang raguang, Putu Mare subeliu nawang. Ngiring sarang sami dok TPS, ayo coblos Putu Mare nomor 1. Ngiring sarang sami rao ke TPS, ayo coblos Putu Mare nomor 1.